kelas 2019A akan menjelaskan tentang proposal kami yang berjudul Jam Cadar, Jam Dauku Skarta, atau sederhananya yaitu selai wortel sebagai alternatif asupan nutrisi bagi tubuh. Kesehatan adalah faktor terpenting dalam skema kehidupan karena apabila jasmani kita sehat, hal tersebut sangat membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Olahraga adalah salah satu cara untuk membuat tubuh kita sehat, tetapi ternyata tidak cukup dengan itu. Asupan nutrisi untuk tubuh juga perlu diperhatikan dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tidak asing bagi kita kalimat 4 sehat 5 sempurna yang di dalamnya terdapat nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, serta susu. Aspek yang perlu diseriusi adalah sayur mayur. Banyak masyarakat kita yang tahu dengan pasti bahwa sayur mayur sangat penting bagi kesehatan. Namun, sebagian orang jarang mengkonsumsinya karena berbagai alasan, yaitu rasa sayur yang terkesan pahit di lidah masyarakat, serta warna dari sayuran sendiri yang kurang menarik, sehingga banyak kalangan yang memutar otak agar masyarakat kita mulai rutin mengkonsumsi sayuran. Wortel adalah tumbuhan sayur yang ditanam sepanjang tahun. Wortel sebenarnya bukan asli Indonesia. Wortel berasal dari Asia Tengah. Pertama kali ditemukan tumbuh liar di Afghanistan sekitar abad 7 Masehi di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Wortel mulai dibudidayakan di sekitar Laut Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia. Banyak masyarakat yang memanfaatkan wortel sebagai bahan masakan. Namun, di balik itu wortel juga memiliki manfaat dan kandungan gizi yang cukup tinggi. Wortel ternyata mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan beberapa kandungan gizinya bahkan lebih besar dari bahan pangan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Selai atau selai adalah salah satu jenis makanan awetan berupa sari buah atau buah-buahan yang sudah dihancurkan, ditambah gula, dan dimasak hingga kental atau berbentuk setengah padat. Dari hasil penelitian, wortel banyak mengandung berbagai vitamin, mineral, dan antioksidan, dan senyawa tumbuhan yang baik untuk kesehatan tubuh. Beberapa senyawa yang terkandung di dalam wortel diantaranya beta-karoten. Kandungan beta-karoten pada wortel juga sebagai antioksidan atau pencegah kanker, karena sifat oksidannya yang melawan kerja destruktif sel-sel kanker. Kandungan vitamin yang ada pada wortel bukan hanya sebatas vitamin A, tapi juga vitamin C, D, E, dan K, yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Selain itu, kandungan air, karbohidrat, dan serat pada wortel juga sangat tinggi, sementara kandungan lemak dan proteinnya rendah sehingga cocok dijadikan menu diet yang sehat. Kandungan mineral seperti kalium pada wortel juga bermanfaat sebagai sumber tenaga dan kekuatan otot. Analisis biaya ekonomi dihitung dari jumlah biaya variabel VC, biaya tetap, fixed cost, dan biaya keseluruhan total cost. Analisis biaya tetap diperoleh dari biaya penyusutan alat yang diasumsikan peralatan pendukung atau penunjang memiliki unsur ekonomis selama 4 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan diperkirakan nilai residu peralatan atau nilai sisanya adalah 0 rupiah. Tingkat pengembalian BEP atau break even point. Analisis ini dilakukan untuk menghitung tingkat pengembalian dengan asumsi bahan habis pakai mampu memproduksi sebanyak 400 unit dalam jangka waktu 4 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh keuntungan per bulan sebesar rupiah. Total modal awal dibagi keuntungan per bulan diperoleh tingkat pengembalian modal dalam jangka waktu 2 bulan setelah produksi. Cara menghitung BEP
atau break-even point unit. BEP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung biaya per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian cara menghitung break-even point rupiah, yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung kontribusi margin per unit atau dibagi harga per unit, sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Metode pelaksanaannya. Pelaksanaan program usaha selai wortel terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya analisis produk, penyusutan formulasi strategis, tema strategis, dan pemetaan strategis. Dalam pembuatan produk selai wortel dibuat berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu A. Strength, kekuatan, yaitu isinya bahan baku mudah diperoleh, kemudian produk mudah diolah, harga ekonomis sehingga dapat dijangkau bagi semua kalangan, dan desain kemasan yang menarik. B. Weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan produk ini. B. Produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Dan yang terakhir ialah tergolong produk baru sehingga masih kalah saing dengan produk selai lainnya. C. Peluang, produk dapat dikonsumsi oleh semua umur dan banyaknya penikmat selai di semua kalangan. D. Ancaman, munculnya pesaing yang meniru produk ini. Kemudian masuk pada tahap persiapan. Tahap persiapan dilaksanakan mulai dari menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menjalankan usaha. Pemenuhan alat dan bahan dilaksanakan pada bulan pertama kegiatan dengan membeli alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan ialah parut, penggorengan, spatula, sendok, mangkuk besar, pisau, kompor, dan timbangan. Kemudian bahan yang dibutuhkan ialah wortel, gula, air, vanili, jeruk lemon, dan gelas kaca. Cara pengolahan atau pembuatan selai wortel dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu pencucian wortel dilakukan menggunakan air yang mengalir supaya benar-benar bersih dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada wortel. Pencucian ini dilakukan berulang-ulang sampai wortel benar-benar bersih dari kotoran yang menempel. Jika sudah bersih, dapat dilakukan proses selanjutnya. Proses yang kedua yaitu penimbangan. Semua bahan ditimbang sesuai dengan formula. Penimbangan bahan harus dilakukan dengan benar supaya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan jumlah bahan. Jika semua bahan sudah ditimbang dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Penghalusan dimaksud supaya wortel menjadi halus sehingga pemasakan dapat berjalan dengan mudah. Sebelum dihaluskan, wortel dipotong menjadi bagian yang lebih kecil untuk mempermudah saat penghalusan. Kemudian, wortel dihaluskan dengan menggunakan parutan dan ditambah air. Penambahan air ini dimaksud supaya proses penghalusan menjadi lebih mudah, karena air dapat membantu dalam proses penghalusan. Wortel yang sudah hancur atau halus dapat langsung dimasak dengan bahan tambahan seperti gula, vanili, dan jeruk lemon. Tahap yang terakhir ialah pemanasan dilakukan dengan api kecil supaya selai wortel dapat matang dengan sempurna. Proses ini dilakukan selama 15 menit karena jika terlalu lama proses memasaknya akan terjadi kehangusan pada selai wortel. Untuk mengetahui selai wortel sudah matang, yaitu bubur wortel sudah agak mengental. Kemudian masuk pada pengemasan. Pada tahap ini dilakukan setelah semua pengolahan atau pembuatan selai selesai dan siap dikemas dengan rincian
Siapkan gelas kaca atau jar. B. Masukkan selai ke dalam gelas tersebut. C. Tutup erat gelas. D. Tempelkan stiker atau label pada sisi luar gelas kaca. Kemudian yang terakhir ialah paket sudah siap untuk dikirim. Tahap pemasaran. Strategi pemasaran dalam penjualan selai wortel ini dilakukan dengan cara pemasaran sosial atau social marketing, yaitu dengan mempromosikan melalui media sosial, yakni melalui situs jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Selain itu, pemanasan juga dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Pelaku usaha juga mengadakan publikasi dan pemasaran yang dilakukan dengan pendistribusian kepada pemilik-pemilik warung di lingkungan sekitar usaha. Anggaran biaya. Anggaran peralatan yang diperlukan sekitar Rp1.409.000. Bahan yang habis dipakai sekitar Rp204.300, kemudian perjalanan Rp2.400.000 dan lain-lainnya sekitar Rp1.100.000, sehingga totalnya mencapai Rp808.709. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan pelaksanaan. Persiapan peralatan dan bahan ini dilakukan pada bulan pertama. Kemudian, proses produksi, pengemasan produk, dan promosi mulai dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Penjualan juga dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Dan terakhir, evaluasi dimulai pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.